dan London School of Public Relations Jakarta mempersembahkan PR Corner. PR Corner bersama Prita Kemalgani. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Light Audience. Halo, apa kabar? Senang sekali saya Kevin Alex hari ini kembali menemani Anda semuanya seperti biasa, Light Audience, setiap hari Senin. Ya, Senin malamnya seperti ini, pukul 20 sampai 21 malam kita memasuki program PR Corner. Dan telah hadir di studio host acara PR Corner, Ibu Prita Kemalgani, dan beliau ini adalah pakar komunikasi dan PR, dan beliau juga founder dari London School of Public Relations atau LSPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sehat alhamdulillah, Mas Kevin. Kevin yang sakit kemarin. Iya, jangan sakit dong. Jadi nggak bisa nemenin offer kemarin ya, Bu ya. Malam ini kita kedatangan tamu istimewa, Mas Kevin. Luar biasa istimewa. Malam ini. Dan malam ini katanya ini kita akan membahas tentang public relation, globalization and information and communication technologies atau ICT. N-nya banyak, Bu. N-nya banyak ya. Sih, Bu? Pokoknya seru ini. Dijelasin apa sih, Bu? Singkat deh sebelum nanti kita gali dalam dari narasumber kita. Jangan sekarang dulu, Mas Kevin. Kita harus tanya dulu sama tamu istimewa kita malam hari ini ya. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Freddy Culung, MUA. Beliau adalah Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik dan juga Ketua Bako Humas. Selamat malam, Pak Freddy. Selamat malam, Bu Prita, Pak Kevin, dan para pendengar Live FM. Udah senang kan dengan suaranya Pak Freddy. Satu kehormatan bisa hadir di tengah-tengah Live FM. Pak Freddy, kita malam ini sesuai dengan topik kita, malam ini kita bicara tentang public relation, globalization, dan juga ICT Information Communication Technology. Tapi saya ingin tanya dong sama Pak Freddy, ICT itu di Indonesia saat ini gimana sih, Pak Freddy? Barangkali saya cerita historinya dulu ya. Barangkali konsekuensi dari dunia sekarang ini memasuki abad ke-21 terjadi 3 hal yang saya kira dialami oleh semua negara yang merdeka, berdaulat, modern, dan terbuka. Kecuali kalau dia negara yang menutup diri seperti Korea Utara ya. Nah, apa itu? Yang pertama adalah globalisasi. Globalisasi itu banyak definisinya, tapi kalau saya persingkat saja saya pakai satu kata kunci. Globalisasi itu sebenarnya boleh dibilang dunia mengarah kepada satu pasar yang maha besar, maha dahsyat yang kita kenal dengan pasar tunggal. Jadi negara yang terbuka, mau tidak mau, suka tidak suka, dia akan memasuki era pasar tunggal. Dan kalau bilang pasar tunggal, maka padanan katanya apa? Kompetisi. Siapapun hanya bisa memasuki itu kalau dia melalui proses kompetisi, baik pada tataran yang paling sempit sampai dan tataran yang paling tinggi. Kenapa pemerintah tidak berdaya menghilangkan hal itu? Mohon penjelasannya. Tidak berdaya. Gimana nih, Pak? Jadi pertama ya, yang harus saya sampaikan tanpa bermaksud untuk menyalahkan siapa-siapa ya, tetapi sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, pemerintah tidak punya kewenangan untuk cawe-cawe di bidang konten. Pengawasan konten di penyiaran adalah tugas dan tanggung jawab Komisi Penyiaran Indonesia. KPI. Ya, KPI. Yang kedua, KPI pun tidak bisa melakukan censorship. Ya. Tapi minimum KPI punya istilah bola, punya periwitan yang cukup tajam. Dia berhak untuk memberikan kartu kuning ataupun bahkan sampai kartu merah gitu ya. Tapi untuk sampai dengan pencabutan izin tentu harus bersama-sama pemerintah setelah ditetapkan oleh pengadilan. Nah, tetapi sebenarnya begini ya, dunia penyiaran kita memang agak tidak sehat, Bu. Kalau boleh sekarang ini mari kita berbicara dunia penyiaran. Kalau dunia penyiaran ini jumlah TV operator kita ada sekitar hampir 300
TV operator. 11 TV operator yang beroperasi secara nasional dan sisanya beroperasi secara lokal. Ya. Banyak juga ya. Saya pikir cuma 11 tadi Pak Freddy. Ada 300 lagi. Oh, ya ini TV lokal. Kalau saya tambah TV ini baru. Mungkin perlu saya jelaskan dulu. TV di Indonesia ada 4 macam TV. Lembaga penyiaran. Jadi ada yang namanya lembaga penyiaran publik itu hanya dimiliki oleh TVRI dan RRI dan dia jangkauannya nasional ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya lembaga penyiaran swasta. Nah, lembaga LPS ini adalah tadi yang saya sebutkan sebagian 11 itu tadi ya? 10 kan 10. TVRI juga termasuk ini. Jadi 10 plus yang TV-TV lokal swasta. Kemudian yang ketiga ada yang namanya lembaga penyiaran berbayar. Ini TV-TV pay TV. Ya. Oh iya. Ya, kemudian yang keempat adalah namanya lembaga penyiaran komunitas. Ya, ini yang nggak boleh komersil deh. Jadi kayak radio komunitas yang biasanya berlatar belakang agama atau budaya dan lain sebagainya. Nah, bayangkan kalau saya katakan yang disebut dengan lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berbayar itu TV-nya saja sekitar 300-an. Kemudian radio itu ada 2000-an. Apa bisa jika PR bisa memainkan peran di luar korporasi? Bukankah PR sudah sibuk dengan target-target perusahaan? Adakah peran pemerintah di sini? Terima kasih Pak Freddy. Satu contoh ya, kalau berbicara dari skala PR korporasi, ada satu, dan ini aturan, ada satu komponen yang kita sama-sama kenal dengan istilah CSR, ya, Corporate Social Responsibility. Itu kalau mau jujur, pengertian social responsibility harusnya tidak secara langsung atau tidak semata-mata untuk kepentingan korporasi kan, tetapi dia bermain justru di luar korporasi. Jadi kalau tadi siapa, Pak Eri atau Mbak Eri, saya nggak tahu. Mas Eri ini, Mas Eri. Kalau Mas Eri ini mau sebenarnya berjuang, jalur itu adalah bagian memanfaatkan CSR ini ya. Malah saya ingin lebih mengkritisi, jangan hanya social responsibility tapi shared responsibility, sehingga jangan sampai begini loh, itu CSR itu hanya charity, kan yang penting gue udah ngasih duit, udah jangan risik gitu loh, kira-kira begitu ya. Sebenarnya yang lebih penting lagi dia share responsibility-nya. Ya, jadi bukan hanya social responsibility dengan cara memberikan charity, tetapi yang lebih penting itu bagaimana alokasi sebagian dari keuntungan perusahaan tadi diberikan kepada masyarakat sekitar, tetapi yang juga membawa makna yang sangat signifikan. Nah, disinilah PR bisa memainkan peranan, bukan semata-mata untuk mengejar target-target korporasi. Jadi dia tidak bisa hanya melihat pemasaran saya naik ya karena PR yang baik, dan kemudian revenue saya naik, kemudian profit saya naik. Tapi yang lebih penting lagi, coba bayangkan kalau perusahaan kemudian bisa naik image-nya di satu pihak, itu juga akan meningkatkan menjadi perusahaan yang disukai, value-nya lebih tinggi. Value dia lebih tinggi. Jadi profit itu kan tidak hanya semata-mata diukur dengan revenue ya, tetapi juga ada social profit, ada dan lain sebagainya. Nah, ini dalam konteks ini sebenarnya PR memainkan peranan yang sangat signifikan. Kita ingin tahu dong agenda Pokok Humas Pak di 2015 ini, target-targetnya apa aja sih? Jadi yang pertama adalah sebenarnya kalau ini karena baku humas ya, jadi saya membatasi diri pada humas pemerintahan. Maka humas pemerintahan punya 3 target utama. Yang pertama tentu ke dalam ya, ke dalam bagaimana kami memperkuat kompetensi dan profesionalisme profesi kehumasan khususnya untuk instansi pemerintah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buat apa ada humas kalau itu tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? Karena itu wajib hukumnya bagi kehumasan pemerintah untuk melayani terutama edukasi dan sosialisasi berbagai macam kebijakan pemerintah kepada masyarakat kebanyakan ya. Dan yang ketiga, kita nggak boleh egois. Yang harus kita ketahui adalah bagaimana memanfaatkan ini kelembagaan humas pemerintah sebagai lembaga yang bisa menjembatani sekaligus mengakomodasi atau menyerap aspirasi masyarakat dari bawah ke atas, sehingga ada perimbangan. Di satu pihak top down kita menyampaikan berbagai macam kebijakan publik kepada masyarakat.